Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damena Resto Amelia. Saya dari kelas IPU A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan perundang-undangan. Proses pembentukan undang-undang adalah suatu tahap kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk undang-undang. Proses ini diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan yang dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan rancangan undang-undang baik oleh DPR, pemerintah maupun oleh DPD sampai pada tahapan pengesahan dan pengundangan. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, maka pengajuan suatu rancangan undang-undang selanjutnya disingkat RUU dapat berasal dari beberapa pihak, antara lain yang pertama dari pemerintah atau presiden. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 yang menyatakan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua dari DPR, berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 1 yang menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dan pasal 21 yang menyatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Dari DPD, berdasarkan ketentuan pasal 22D ayat 1 yang menentukan Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan kekuasaan pusat dan daerah. Proses dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan telah terintegrasi dalam suatu undang-undangan semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut undang-undang ini, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Baiklah, saya akan membahas tahap-tahap tersebut secara satu persatu. Yang pertama ialah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ialah proses di mana DPR dan pemerintah menyusun rencana dan skala prioritas undang-undang yang akan dibuat oleh DPR dalam jangka waktu tertentu. Proses ini diwadahi dalam suatu proses yang disebut Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Oleh karena itu, tahapan perencanaan penyusunan suatu undang-undang berhubungan erat dengan Prolegnas. Yang kedua ialah proses tahap penyusunan. Tahap penyusunan rancangan undang-undang adalah tahap penyiapan sebuah RUU sebelum dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Tahap penyusunan ini meliputi kegiatan berikut. Yang pertama ialah pembuatan naskah akademik, yang kedua penyusunan rancangan undang-undang, yang ketiga harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pedoman baku pembentukan peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berupa undang-undang, peraturan daerah provinsi, serta peraturan daerah kabupaten atau kota, dalam penyusunannya harus disertai naskah akademik. Tujuan dari pembuatannya naskah akademik adalah untuk, pertama, memudahkan pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakan. Yang kedua, memudahkan perencanaan, misalnya kapan harus diselesaikan. Yang ketiga, memudahkan legal drafter dalam merumuskan norma-norma peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Selanjutnya, saya akan membahas tahap ketiga, yaitu tahap pembahasan RUU di DPR. Setiap RUU, baik yang berasal dari pemerintah, DPR, atau DPD, wajib dibahas bersama oleh DPR dengan Presiden atau Menteri yang ditugasi. Tahap ini disebut sebagai tahap pembahasan. Dalam tahap pembahasan ini, sesuai peraturan tata tertib DPR, pembahasan RUU dilakukan menjadi dua tingkat pembicaraan. Yang pertama ialah pembicaraan tingkat 1, yang dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat panitia anggaran, dan rapat panitia khusus. Yang kedua ialah rapat pembicaraan tingkat 2 yang dilakukan dalam rapat paripurna. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang tahap pengesahan.
RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden wajib disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Setelah menerima RUU yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden tersebut, Sekretariatan Negara akan menuangkan dalam kertas kepresidenan, kemudian mengirimkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dengan cara membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 hari, terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Apabila RUU yang telah disetujui tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU itu dinyatakan sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Tahap kelima ialah tahap pengundangan dan penyebarluasan. Pada dasarnya, setiap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan belum mempunyai daya ikat berlaku umum apabila belum diundangkan. Oleh karena itu, setiap undang-undang yang telah disahkan wajib diundangkan dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Tujuan pengundangan ini adalah agar setiap orang mengetahui peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh negara. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.